Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus bersama Bapak Sabto Mulyo. Ini merupakan terapis korek api dari Jombang. Nah ini tempat prakteknya Pak Sabto. Kalau Anda ingin langsung datang ke tempat prakteknya bisa ke Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Atau Anda juga bisa memesan hari begitu ya Pak Sabto ya. Bisa memesan hari di call center yang sudah ada di layar kaca Anda. Nah bagi Anda pemirsa JTV dimanapun Anda berada, saat ini Anda juga bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di 0354 454 4257. Tanya-tanya seputar kesehatan nanti akan dijawab langsung nih oleh pakarnya, ini pakar korek api begitu ya. Nah Pak Sabto, kita lanjut perbincangan kita tadi. Tadi di segmen sebelumnya kita sempat membahas ada paket herbal yang ditawarkan tadi sama Pak Sabto. Nah ini bedanya apa ini Pak? Paket yang ditawarkan dari terapi korek api ini sendiri. Kita lihat kapasitas orang, makanya saya bilang orang sakit itu nggak kenal kasta. Dari strata ekonomi ada yang biasa, ada yang itu kan kita. Dan penyakit itu kan memang untuk semuanya. Benar. Nah kadang orang mau ingin, insya Allah, orang itu ingin berobat karena kesembuhan milik Allah. Nah, ingin berobat itu, saya punya uang segini. Saya punya uang segini, misalnya, kalau untuk terapi kan seikhlasnya. Ya terus saya punya uang cukup untuk herbal, untuk paket yang kecil. Insya Allah mudah-mudahan sebelum habis saya dapat rezeki lagi. Itu untuk beli-beli dapat yang kecil lagi. Oke. Ya kan orang nggak tentu. Iya benar. Ya kalau memang orangnya kan ada namanya. Saya pun bikin sendiri di rumah, tapi saya takut nanti ya udah saya beli yang kecil. Kita soalnya sebetulnya itunya sama aja, cuman ada beda untuk beda kuantitasnya. Oke, kuantitas. Nah, misalkan sudah terapi begitu di tempat Pak Sabto di korek api ini sendiri. Tapi saya belum ingin kembali untuk terapi dan saya ingin herbalnya aja, ini bisa nggak? Nggak ada masalah. Kemudian selama ini ya, selain banyak yang datang dari Irian, dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, mereka setelah datang nggak datang lagi. Oke. Herbal. Nah, untuk terapi lanjutan pakai Baipun. Oh, oke, luar biasa sekali. Berarti bisa kirim seluruh Indonesia mungkin obat herbal Sampai sendiri? Brunei kemarin, sampai Singapura. Oke, luar biasa. Hampir seluruh Indonesia. Oke, berarti tidak hanya masyarakat Jawa Timur begitu ya, Betul. Pak Sabto? Kebetulan yang datang paling banyak itu juga dari luar Jawa. Justru dari luar Jawa? Luar Jawa paling banyak. Nah, kalau banyak pasien dari luar Jawa itu sendiri, biasanya yang dikeluhkan apa ini? Rata-rata saraf kejepit, ya kan? Terus ada tumor, Oh, oke. stroke sampai hampir tahunan lah saya bilang. Terus rata-rata penyakit mereka, ya kan? Terus ada juga penyakit yang di dalam sisi dibilang non medis yang tidak bisa dideteksi oleh alat medis. Nah, contohnya seperti apa ini? Jadi gini, ada sesuatu dalam diri badan manusia yang di-scan, MRI, USG, tidak bisa, nggak ada apa-apa. Tapi di sisi lain mereka merasakan sakit di situ, sakit banget. Setelah dilihat, dicek lagi ada sesuatu barang yang aneh. Oke. Kayak kemarin yang terakhir beberapa hari yang lalu ada sesuatu gumpalan besi putih di dalam sini, di USG. Itu langsung ditangani oleh Pak Sabto Iya. sendiri? Oke. Semuanya saya sendiri jalan. Oke. Karena kenapa? Menyangkut keyakinan seseorang. Benar. Kita tidak bisa melimpahkan ke anak buah atau ke siapapun, jangan. Karena kenapa? Orang datang sugesti karena tidak dipegang oleh orang yang bersangkutan, itu udah ada 1 poin plus. Iya, benar. Untuk keyakinan orang. Iya. Misalnya Anda ingin ke satu dokter atau ke manapun, ke tempat berobat manapun. Loh, saya datang ingin dokter ini kok dokter ini. Saya ingin orang ini kok orang ini. Saya ingin diobati sama terapis ini kok ini. Oke, itu udah benar. beda. Kalau kata orang Jawa kurang marem begitu Nah, ya, itu kalau jawabannya. nggak dipegang langsung sama pakarnya begitu Betul, ya Pak Sabto betul, ya. betul. Oke, luar biasa sekali pemirsa, tadi perbincangan saya bersama Pak Sabto. Nah ini jika Anda pemirsa JTV ingin tahu seperti apa sih tempat prakteknya Pak Sabto ini di Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Nah ini saya akan menghadirkan sebuah VT. Ini adalah VT tentang klinik prakteknya Pak Sabto begitu ya, dan ini dia VT-nya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, bugar, dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, kali ini Merinda akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu pengobatan alternatif, yaitu terapi korek api milik Bapak Sabto, yang berada di Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Nah, kira-kira metode apa dan teknik yang digunakan itu seperti apa? Serta apa saja penyakit yang bisa disembuhkan? Mari kita simak bersama liputannya. Pengobatan alternatif terapi korek api Bapak Sabto yang telah lama berkiprah di dunia pengobatan alternatif memiliki kantor pengobatan alternatif yang begitu memadai.
Dengan bantuan tenaga ahli di bidangnya, memudahkan dan membuat nyaman pasien untuk berkonsultasi serta berobat. Ya, dari awal mulanya itu geringgingan, ya kesemutan itu loh, kesemutan, kemudian dari atas langsung ke bawah, dan selama itu terasa panas. Kemudian saya ingin berobat kemana-mana itu loh, belum ada kecocokan. Tahunnya terapi korek api ini, saya nyetel JTV. Jadi Pak Pri ini sudah berapa kali terapi dan apa manfaat yang dirasakan Pak? Ya, saya sudah datang ke sini ini sudah 2 kali. Ya alhamdulillah sudah ada perubahan ya. Walaupun belum 100% ya 80% lah sudah ada suatu perubahan. Kan ingin berobat, inilah solusinya untuk mencari tempat solusi yang lebih baik dan cepat teratasi ya, dan terjangkau dengan adanya suatu persyaratannya yang telah diinginkan oleh kesembuhan itu. Pentol korek dan minyak tawon digunakan sebagai media yang digunakan untuk mengenai syaraf-syaraf yang rusak yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Sebelum terapi dilakukan, sebaiknya pasien dalam keadaan tidak tegang dan otot-otot dalam keadaan kendur. Satu pentol diarahkan ke beberapa titik syaraf seperti jari-jari kaki, sisi dalam dan luar kaki. Tidak hanya menangani penyakit medis, pengobatan alternatif terapi korek api Bapak Sabto juga dapat menangani berbagai macam penyakit non-medis. Nah, pendeteksian korek api itu untuk mendiagnose jadi penyakit itu sampai sejauh mana ke dalam tubuh si pasien. Maka dengan dideteksi oleh korek api, nanti setelah itu baru kita laksanakan tahap selanjutnya, yaitu tahap untuk pemijatan dengan tindakan-tindakan yang lebih kuat lagi, dengan tindakan-tindakan lain untuk lebih menyentuh saraf-saraf yang sakit sehingga bisa diobati untuk penyakit itu. Kalaupun sampai separah, misalnya sangat parah banget, itu bisa dikategorikan 3-4 kali. Kalaupun kita bisa bantu, nanti dibantu dengan obat-obatan herbal yang orangnya bisa bikin sendiri, orangnya bisa bikin di rumah, ataupun kalau mau diambil di sini, dibantu di sini juga bisa. Untuk penyakit non medis, jadi kalaupun satu pasien itu kita deteksi pakai medis, pakai pental itu nggak bisa. Berarti ada sesuatu yang berbau non medis. Non medis itu datangnya dari diri sendiri ataupun dari luar. Yang penting kita jangan suzon dulu. Jadi kita harus telaah diri kita dulu, apapun yang terjadi. Setelah itu penanganannya kita lakukan dengan cara non medis juga yang bisa dilihat oleh keluarga itu juga sendiri. Untuk non medis, kita pakai sebelumnya kita doa dulu sama orang yang menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu baru untuk tahap non medis itu sampai masuk ke dalam orang itu, pasien itu sampai sejauh apa, sampai sejauh mana. Dan kita lihat, kita minta dulu sama-sama, kalau memang ada peluang untuk saya membantu, insya Allah kita katakan. Tapi kalaupun tidak, saya ngomong di awal. Jadi jangan sampai kita memberi harapan palsu ke orang. Tapi alhamdulillah banyak kan selama ini kita seperti itu, kita doa bareng, kita keluarkan bareng. Dan apabila kalau non medis itu berada dari sesuatu yang tidak baik, insya Allah keluarga juga pasien bisa lihat langsung. Kalaupun banyak orang yang bertanya ataupun semuanya ke sini, itu pun kalaupun susah, datang dulu, bisa baikpun dulu. Atau saatnya di sini belum selesai, ataupun bisa butuh 2 atau 3 kali, orangnya bisa tanya baikpun atau dan bisa kembali lagi dengan waktu yang kita tentukan. Dengan untuk membantu kelancaran, untuk membantu semuanya itu kita berikan kemudahan 24 jam, baik kalau bisa menghubungi kapan aja. Tetapi kalau alhamdulillah selama ini hampir jarang kalau seperti itu, Mas. Ya pemirsa, itu tadi Viti dari tempat praktek Pak Sabto, yakni terapi korek api yang ada di Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Nah ini Pak Sabto, kalau tadi kita lihat nih Vitinya, selain ada pentol korek api, tadi kayaknya ada yang digosok-gosok. Nah itu apa ini Pak? Ada minyak, tapi kita nggak bisa sebut namanya ya. Oke. Ada satu minyak untuk minyak urut, tapi tidak panas, tidak terlalu panas, karena terlalu panas itu kan nggak bagus. Oke. Terus, di samping itu kalau memang tidak dikasih minyak atau untuk pelemasan,
mungkin terasa sakit orang. Oh, berarti lebih sakit begitu misalkan tidak ada pelemasan itu sendiri. Betul. Oke. Karena kenapa? Sifat dari terapi korek api itu hanya ditempel aja, tidak ada. Itu pun bisa langsung menjadi panas atau bisa langsung masuk. Nah, kok bisa Pak? Ini gimana? Kan cuma ditempel begitu ya, tapi kok kelihatannya kesakitan begitu pasiennya? Ada satu titik di dalam tubuh manusia, dalam jari itu ada beberapa titik. Titik itu yang menuju kemana? Ke satu tertentu, suatu misal kayak ke sini. Ini ujarnya ke sini. Oke. Untuk saraf, untuk saraf itu tegang ataupun kurang tidur atau apapun tahu semuanya. Oke. Jadi kalaupun pas, insya Allah orangnya ditempel. Karena kenapa? Tadi kan saya bilang di terapi korek api itu ada satu unsur panas yang jalan dulu. Nah, unsur panas itu yang bikin orang itu kayaknya ngerasa kaget. Oke. Nah, itu tadi sudah kita lihat prakteknya dan juga menggunakan korek itu sendiri. Ketika orang datang dengan keluhan begitu. Yeah. Nah, ini kan langsung ditangani sendiri oleh Pak Sabto begitu. Nah, waktu di tempat praktek sendiri misalkan saya pingin diterapi langsung sama Pak Sabto tapi kayak nggak kerasa apa-apa gitu. Berarti apakah orang itu tidak memiliki suatu penyakit misalkan? Sekarang gini, kalau memang dasarnya ngecek ya. Tidak semuanya yang tidak ada penyakitnya. Jadi kalau misalnya ada penyakitnya pasti kerasa. Kalau enggak juga kadang enggak, kadang sakit. Oh, okay. Kita lihat dari ketahanan tubuh orangnya juga. Faktornya karena apa? Ada beberapa aspek yang harus kita lihat di situ. Apa aja ini, Pak? Jadi satu, faktor ketahanan tubuh. Nomor dua, faktor psikis orangnya. Oke. Nomor tiga, di mana orang itu keyakinan dan keinginannya kan ketahuan. Karena sebelum kita terapi, kita harus doa dulu semuanya. Karena kenapa? Manusia semuanya itu, biarpun sepinter orang itu hanya sifatnya yang mengobati. Benar. Yang menyembuhkan untuk yang di atas. Itu yang terutama nomor satu diingat. Berarti ada kebiasaan-kebiasaan di tempat praktek Pak Sabto sebelum memulai praktek berdoa bersama begitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, berarti tingkat sakit yang diderita oleh seseorang itu sendiri tergantung seberapa parah sakitnya. Betul. Stadium kalau ada stadium tinggal stadium. Oke. Nah, biasanya ini Pak, yang paling sering misalkan asam urat begitu juga bisa? Kan tadi saya bilang asam urat, kolesterol, darah rendah, darah tinggi, terus stroke, terus saraf kejepit, asam lambung itu kan semuanya bisa yang berhubungan dengan peredaran darah. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu tadi pemirsa, Anda juga melihat VT dari tempat praktek Pak Sabto sendiri. Selain itu juga ada penjelasan sendiri dari Pak Sabto. Nah, ini pemirsa JTV dimanapun Anda berada, saya ingatkan sekali lagi, monggo Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Anda bisa tanya-tanya seputar penyakit yang Anda derita, mungkin asam urat, otot kejepit begitu, syaraf kejepit begitu ya. Ada juga jantung. Selain jantung, ini apa Pak yang paling berat begitu yang pernah ditangani sendiri oleh tempat praktek Pak Sabto? Penyempitan pembuluh darah otak. Oke. Penyempitan pembuluh darah otak, ada kanker stadium akhir. Itu juga sama menggunakan terapi korek api? Tapi ada cara-cara tersendiri, Gus. Yang notabene mau masuk ruang operasi, alhamdulillah ditelateni sedikit demi sedikit, nggak jadi dan sembuh sampai sekarang. Nah, kalau kita melihat tingkat penyakit yang diderita oleh pasien ini, butuh berapa lama sih Pak untuk misal datang ke Pak Sabto ini? Prakteknya butuh berapa lama? Kalau misalnya asam urat atau saraf stroke, insya Allah sekali datang itu harus sudah ada perubahan. Harus sedikit pun, kalau ada perubahan orang itu wajib bersyukur karena itu berkah. Oke. Nah, terus makanya kalau kan banyak orang sebelum datang telepon dulu nanya penyakitnya gini-gini, silakan monggo aja, terbuka 24 jam. Kalau soal seperti itu, insya Allah saya bisa bantu. Buka 24 jam? Nah, untuk misalnya mau nanya, mau seperti itu ya, itu monggo. Langsung konsultasi ke Pak Sabto sendiri? Langsung ke saya sendiri. Kalau pagi sampai itu kan biasa anak-anak yang bawa. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini pemirsa, menarik sekali tema kita pada hari ini, yakni Sehat Bersama Terapi Korek Api Pak Sabto Mulyo yang berada di Dusun Maron, Desa Sidowaro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Monggo, pemirsa JTV dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Nah, kita akan lanjut nih obrolan kita bersama Pak Sabto. Menarik sekali. Kalau tadi harga pendaftarannya gratis, harganya terjangkau, berarti semua langsung sembuh dong begitu di tempat Pak Sabto? Saya tidak berani menyanyikan kesembuhan. Oke. Nah, saya hanya berusaha mengobati, makanya di situ kita berdoa semua.
Tapi alhamdulillah mayoritas dengan izin Allah banyak yang cocok. Alhamdulillah begitu ya, semuanya bisa sembuh perantara pengobatan Pak Sabto itu sendiri. Kalau dibilang perantara insya Allah ya, tapi tetap biarpun dari berbagai agama, dari jenis apapun orang, tetap kita anjurkan berdoa atau apapun pakai agama masing-masing. Itu seperti itu. Oke, Pak, kita kembali lagi nih Pak. Kalau misalkan ada penyakit jantung, orang kan banyak kasus meninggal gara-gara jantung. Itu kan mendadak begitu ya. Nah, sebelum terjadi itu, bisa nggak sih Pak dicegah begitu dengan korek api ini sendiri, terapi korek api sendiri? Faktor semua penyakit sebetulnya berawal dari diri sendiri, ya kan? Preventif lebih bagus daripada kuratif, kan itu bahasanya seperti itu. Orang mencegah, mengurangi, insya Allah bisa. Tapi alangkah lebih baik kalau orang itu sendiri juga ikut membantu. Oke. Karena tidak harus dari terapi aja, seperti itu. Jadi banyak yang alhamdulillah mau pasang ring, kayak kejadian 3 minggu yang lalu mau pasang ring, alhamdulillah gak jadi. Gara-gara terapi di Pak Sabto itu sendiri? Alhamdulillah. Oke, itu juga menggunakan obat herbal atau hanya herbal, terutama herbal. Oke. Kalau itu ada herbal khusus yang kita beli. Nah, misalkan ini kan ada obat herbal tadi yang ditawarkan. Misalkan ingin memborong nih, tidak datang ke tempat Pak Sabto, langsung memborong untuk 3 bulan ke depan. Ini apa? Oke, tidak dianjurkan. Kenapa? Tingkat dari efek dari itu kan tidak sama. Benar. Satu, kita bikin untuk orang sakit seperti ini dengan racian ini, dengan obat yang seperti ini. Otomatis kalau misalnya insya Allah ada perbaikan lagi, otomatis beda lagi, ya kita beda lagi. Bertahap begitu ya Pak Sabto. Kadang kan kalau misalnya untuk 2 kali, 3 kali masih boleh, ya untuk 3 minggu untuk 3 paket boleh, tapi di atas 3 nggak bisa. Maksimal 3 paket. Iya. Oke. Kadang kan kalau ada perubahan sedikit orang langsung wah ini beli langsung banyak aja biar kita nggak bolak-balik. Boleh seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sabto penjelasannya. Kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena dialog khusus akan segera kembali usai jeda pariwara.